Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Edwardus Iwan Trigoma, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Pada video kali ini saya akan mereview pembahasan tentang isu-isu kontemporer. Pembahasan tentang isu-isu kontemporer ini ada 3 isu utama yang menjadi pokok bahasan. Itu yang pertama, isu tentang revolusi industri 4.0, yang kedua isu tentang terorisme dan radikalisme, yang ketiga isu tentang narkotika. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas dulu revolusi industri 4.0. Si industri 4.0 seperti yang sudah kita tahu bersama merupakan suatu integrasi dari cyber physical system dan Internet of Things and Service dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Jadi, dalam revolusi industri 4.0 ini terjadi perubahan paradigma dari yang sebelumnya konvensional ke lebih mengutamakan namanya pelayanan yang bersifat digital. Atau dengan kata lain, dalam revolusi industri 4.0 ini terjadi proses digitalisasi. Dalam era baru digitalisasi digital ini tentu saja akan menghasilkan sebuah peluang, tapi juga di sisi lain juga akan menghasilkan sebuah ancaman. Nah, ancamannya itu yang pertama, secara global, era digitalisasi ini akan menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2025, karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. Ancaman yang kedua adalah bahwa di masa yang akan datang, sekitar 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Bayangkan bahwa murid sekolah dasar itu sudah bekerja ya di masa yang akan datang. Itu merupakan ancaman yang kita akan hadapi pada era industrialisasi digital ini. Itu yang ancamannya. Sedangkan peluangnya itu yang pertama, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Dan peluang yang kedua adalah terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri, yaitu industri elektronik, logistik, otomotif dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, untuk menjawab tantangan dalam revolusi industri 4.0 ini dibutuhkan beberapa skill yang perlu kita miliki. Yang pertama itu adalah bagaimana kita harus memiliki skill kompleks problem solving, yang kedua social skill, yang ketiga process skill, system skill, dan yang terakhir adalah cognitive abilities. Isu yang kedua pada isu kontemporer ini kita akan bahas isu tentang terorisme dan radikalisme. Hemat saya, isu terorisme dan radikalisme ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru bagi kita, terutama kita di Indonesia, karena sudah seringkali kita melihat pemberitaan baik di media massa, media cetak terkait terorisme dan radikalisme ini. Sejak pertengahan 2010, pemerintah RI menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Terorisme sebagai sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Itu terorisme. Nah, radikalisme. Radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Jadi radikalisme itu ibaratnya kelompok-kelompok yang memberontak terhadap tatanan yang sudah mapan. Isu yang ketiga yang akan kita bahas pada pembahasan tentang isu-isu kontemporer ini adalah isu tentang narkoba. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menetapkan kalau negara kita ini sangat rentan narkoba, sehingga kemudian menetapkan Indonesia darurat narkoba. Ada beberapa alasan yang mendasari pengambilan keputusan Bapak Presiden terkait penetapan negara kita Indonesia darurat narkoba. Itu yang pertama, geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk. Yang kedua, demografis yang sangat besar menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Yang ketiga, peredaran gelap narkoba bukan hanya mendasar orang dewasa, tetapi juga mendasar anak-anak. Yang keempat itu minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.
Yang kelima, stigma terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga takut melaporkan diri. Yang keenam, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera. Yang ketujuh, modus operasi dan variasi narkoba yang berkembang. Dan yang terakhir, lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Narkoba seperti yang kita tahu bersama tentu saja memiliki efek atau dampak negatifnya bagi kesehatan dan bagi tubuh kita. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu adalah dampak stimulan. Dampak stimulan itu berakibat pada atau ciri-cirinya itu yang pertama, tekanan darah meningkat, gerakan badan tidak terkendali, memicu tubuh untuk bekerja melampaui batas maksimum dari kekuatan fisik. Yang berikutnya meningkatkan aktivitas tubuh, dan yang terakhir waspada secara berlebihan. Yang berikut dampak yang namanya halusinogen. Contohnya itu adalah dapat meningkatkan distorsi, persepsi pikiran dan lingkungan. Yang kedua kekacauan indera. Yang berikutnya rasa teror. Yang terakhir adalah rasa gangguan mental. Itu adalah 2 dampak dari penyalahgunaan narkoba. Sebagai seorang ASN dalam dunia pekerjaan sehari-hari, saya berusaha untuk menerapkan isu-isu kontemporer yang sudah kita bahas bersama tadi, bagaimana upaya menghindari narkoba, menghindari tindakan radikalisme, dan bagaimana kita beradaptasi terhadap revolusi industri 4.0. Pandemi COVID-19 yang menuntut kita melakukan pembelajaran dari rumah, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan proses pembelajaran dengan pembelajaran. Kita dituntut untuk menyesuaikan proses pembelajaran dari pembelajaran yang sebelumnya tatap muka menjadi proses pembelajaran yang sifatnya daring. Thank you for watching and see you guys on my next video. God bless you.